Yesus, Yesus, Yesus baik. Haleluya. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Satu sukacita yang sangat luar biasa bagi saya untuk bisa menyapa teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan dalam program kata hari ini. Saya percaya di pagi yang indah ini semuanya semangat, semuanya ceria, semuanya penuh dengan Roh Kudus karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita, yang akan membawa sukacita di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita hari demi hari penuh dengan kepastian, penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat, serta perkara-perkara yang besar. Haleluya. Mari kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semuanya. Tanpa kekudusan-Mu kami tidak bisa melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan terjadi di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah pagi yang indah ini menjadi semangat baru, menjadi kekuatan baru, menjadi pengharapan yang baru bagi kami untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati setiap pendengar, berkati setiap penonton yang menonton channel ini. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Nah, Matius pasal 9, ayatnya yang ke-35 sampai dengan 38, firman Tuhan berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan bahwa di akhir zaman akan banyak orang yang terpanggil dan sedikit yang terpilih. Nah, saudara, di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa di akhir zaman itu tuaian banyak, tetapi pekerja-pekerja sedikit. Tugas kita adalah meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat ini kita bisa belajar bahwa di akhir zaman banyak orang yang lelah. Itu sebabnya Tuhan mau kita punya hati yang berbelas kasihan. Kan Alkitab bicara buat kita di akhir zaman, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tuhan mau kita meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian itu. Artinya apa? Kita minta kepada Tuhan bahwa jiwa-jiwa masih perlu, masih banyak diselamatkan, agar mereka mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya tantangan itu ada, persoalan itu ada, pergumulan itu ada, proses hidup ini tetap terus berjalan. Tetapi Alkitab mau kita tetap minta kepada Tuhan. Artinya kita tetap berseru kepada Tuhan agar Dia selalu memberikan hikmat kepada kita, agar selalu memberikan kekuatan kepada kita di dalam memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Itu sebabnya kita bisa belajar dari kisah Yesus ini. Apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini untuk memberitakan Kerajaan Sorga. Yang pertama adalah Dia berkeliling ke semua kota dan desa. Ayat 35. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Artinya dia tidak kenal lelah. Dia tidak kenal capek. Dia tidak kenal letih, lesu, loya. Dia tetap semangat di dalam memberitakan Injil. Kota dan desa menjadi kekuatan bagi Yesus untuk tetap melangkah di dalam memberitakan kebenaran itu sendiri. Apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita? Mungkin hari-hari ini ekonomi kita lagi kacau. Mungkin keluarga kita lagi sedang dalam masalah. Mungkin anak-anak kita sedang bingung bagaimana menghadapi studi ini. Mungkin anak-anak kita sedang
mengecewakan kita. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa jangan patah semangat, jangan kecil hati. Tuhan tetap beserta dengan kita. Yesus melangkah dari kota dan desa. Dia tidak mengenal lelah, dia tetap semangat untuk tetap memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Yang kedua, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Selain itu dia mengajar. Setelah dia melangkahkan kakinya mengelilingi kota dan desa, dia mengajar di bait Allah. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir apapun masalah tantangan yang sedang dia hadapi. Dia tahu bahwa apa yang dikerjakannya selalu itu menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kadangkala di dalam kehidupan kita untuk mengajar itu sangat sulit, teman-teman. Ada di daerah-daerah tertentu untuk mendirikan gereja itu sangat sulit. Ada di daerah-daerah tertentu untuk membangun sebuah yayasan Kristen itu sangat sulit. Berbagai macam tantangan yang sedang dihadapi. Tetapi ini yang Tuhan katakan, dia tetap melangkah. Dia tetap berjuang. Dia tetap mengajar di rumah-rumah ibadat sambil memberitakan Injil. Nah, yang ketiga, memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Jadi dia selain mengajar, dia juga memberitakan Kerajaan Sorga. Karena saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang akan menyelamatkan manusia bukan hartamu, bukan kekayaanmu, bukan jabatanmu, bukan pangkatmu, bukan orang-orang yang engkau kasihi, tetapi Yesus Kristus yang akan menyelamatkanmu. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau selamat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan yang berikutnya, apa yang Yesus lakukan selama di dunia ini? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu sebabnya Yesus sangat terkenal. Kenapa dia sangat terkenal? Salah satu yang membuatnya terkenal adalah mujizat. Setiap kita yang memberitakan Injil harus memiliki yang namanya mujizat. Walaupun mujizat tidak terjadi di dalam kehidupan kita, minimal kita punya belas kasihan terhadap orang banyak. Minimal kita punya belas kasihan terhadap orang yang lelah. Karena dunia hari-hari ini sedang panik. Dunia hari-hari ini sedang lelah. Banyak orang hari-hari ini di gereja dia dengar firman Tuhan. Tetapi setelah pulang ke rumah, maka persoalan demi persoalan perceraian muncul. Anak-anak mengecewakan, anak-anak narkoba, kasus-kasus yang lain muncul. Itu sebabnya kita perlu Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita letih, lelah. Kalau kita letih, lelah, maka segala hal yang baik itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ada justru penderitaan. Itu sebabnya Tuhan mau kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup di dalam tuntunan kasih Tuhan. Dan saudaraku, jika Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan mengalami pergumulan, jangan kecil hati. Masih ada Yesus yang bersama dengan engkau. Yesus melenyapkan segala sakit penyakit. Yesus menguatkan engkau. Yesus membimbing engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah setiap orang yang mendengar video ini. Bagi yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan memberikannya jalan keluar. Agar kami percaya Tuhan bahwa di dalam Yesus, Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kuduskan kami semuanya. Biarlah engkau tetap dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Bapak. Kami akan beraktivitas damai sejahtera Kristus turun atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita dikuatkan. Sampai jumpa pada program berikutnya. Haleluya.